Kita diperkenalkan dengan Mimori Tuka, seorang anak yang kurang memiliki kepribadian seperti sekantong batu. Dia telah terbiasa dengan kehidupan yang terasing karena masa kecilnya yang traumatis dan orang tua yang kasar. Sehingga kini dia mencoba untuk menghilang ke belakang dan menghindari masalah secara impulsif. Saat ini di dalam kelas, ketua kelas Sogo sedang dibully oleh anak bandel kelas, Oyamada, yang tanpa alasan mencuri bukunya. Dan tidak ada yang benar-benar peduli untuk membantunya. Terutama bukan guru yang jelas-jelas membenci pekerjaannya. Karena tidak ada yang bertindak untuk menyelamatkan Sogo, Mimori memutuskan untuk bertindak sekali saja dan berdiri dari kursinya untuk meminta Oyamada mengembalikan bukunya. Oyamada terkejut bahwa seorang seperti Mimori yang tidak dikenal berani melawannya. Namun, ketika dia hampir memulai untuk membuli Mimori juga, sosok populer di kelas, Takuto, angkat bicara dan meminta Oyamada untuk diam. Oyamada mencoba untuk meyakinkan Takuto bahwa dia ingin mengajari Mimori tempatnya sebagai karakter latar belakang, tetapi Takuto tidak berniat membiarkannya terjadi. Untuk jelasnya, dia sama sekali tidak peduli dengan Mimori atau dengan Sogo untuk hal itu. Dia hanya tidak ingin Oyamada menjadi beban bagi Sogo. Oyamada tidak suka, tetapi karena Takuto adalah yang dominan, dia tidak punya pilihan selain mendengarkan dan tenang. Oyamada mengembalikan buku Sogo dan kembali duduk. Tetapi karena dia perlu menghibur dirinya sendiri, dia mulai diam-diam membuli anak di seberangnya, Yasu. Guru akhirnya bersuara dan menyuruh Oyamada berhenti mengganggu Yasu. Guru sebenarnya tidak peduli, tetapi jika Oyamada terlalu banyak membuli Yasu sampai akhirnya melompat dari jembatan bahwa dia tidak akan mendapatkan bonus tahunannya, maka guru tidak masalah selama dia melakukannya dengan baik. Hal-hal menjadi hening di dalam bus setelah itu, tetapi tiba-tiba semua murid diangkut ke dalam sebuah ruangan di mana mereka disambut oleh Dewi Vicious. Dia menjelaskan bahwa kerajaannya, Alien, memanggil para pejuang berani untuk melawan Kaisar Iblis jahat setiap kali dia muncul. Terakhir kali Kaisar Iblis muncul adalah 200 tahun yang lalu, dan untungnya dia berhasil dikalahkan Seiyan terketuanya berani pahlawan-pahlawan sebelumnya. Namun, Kaisar Agung telah bangkit sekali lagi, dan Kaisar Iblis kini berkuasa, sehingga Alien telah memanggil para siswa untuk menjadi pahlawan-pahlawan berikutnya dari kerajaan Alien. Para siswa masih sangat bingung dengan semua yang telah terjadi sejauh ini, jadi mereka mengira ini semua entah itu lelucon atau mungkin mereka semua telah meninggal dalam kecelakaan bus. Guru tersebut memperhatikan semua orang dan memberitahu mereka bahwa dia juga tidak yakin apa yang sedang terjadi. Tetapi untuk saat ini, mereka semua sebaiknya mendengarkan Vicious saja. Vicious mengucapkan terima kasih kepadanya, mengira dia mengerti apa yang telah dia katakan. Tetapi sebenarnya dia hanya terpikat oleh Buba. Guru mesum itu terlepas. Inura mengambil waktu sejenak untuk menilai situasi. Inura sekarang berada dalam mimpi, tetapi tidak seperti apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Ada seorang dewi berdiri di depannya, dan dia tidak merasa seperti dia sedang bermimpi. Jadi, hanya ada satu kesimpulan yang bisa diambil. Mereka sebenarnya telah dipanggil ke dunia lain. Takundra menjelaskan bahwa dewi itu ingin mereka mengalahkan Kaisar Iblis yang disebut-sebut ini. Tetapi dia ingin tahu apa yang terjadi jika mereka menolak untuk bekerja sama. Dewi itu memberitahu mereka bahwa sayangnya dia tidak memiliki kekuatan untuk mengirim mereka pulang jika mereka tidak ingin menjadi pahlawan-pahlawan alien. Tetapi masih ada cara bagi mereka untuk kembali ke bumi. Ini melibatkan ritual pemanggilan terbalik yang memerlukan alien jahat untuk dipanggil ke Kaisar Iblis. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan elemen jahat ini adalah dengan mengambilnya dari hati Kaisar Iblis. Atau menyerap elemen tersebut saat dilepaskan pada kematian Kaisar Iblis. Oyamada masih tidak melihat alasan mengapa mereka harus mengorbankan nyawa mereka untuk melawan Kaisar Iblis ini, ketika Vicious pada dasarnya telah menculik mereka. Jadi Vicious melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan dan memohon mereka untuk mempertimbangkan kembali menjadi penyelamat dunia ini. Sogo memutuskan untuk berbicara dan memperkenalkan dirinya sebagai ketua kelas. Dan meskipun Vicious menyebut mereka sebagai penyelamat, mereka tetap hanya siswa sekolah menengah biasa. Dan mereka bukan satu-satunya yang menjadi penyelamat dunia ini. Vicious mengatakan kepadanya bahwa tidak perlu khawatir karena mereka telah diberi kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia lain di dunia ini. Mereka semua merasa sulit untuk mempercayainya. Jadi,
Vicious memutuskan untuk memberikan sedikit demonstrasi untuk membuktikan bahwa kemampuan khusus benar-benar ada. Dia memerintahkan seorang narapidana untuk dibawa keluar. Kemudian sebuah binatang setan muncul dan memakan narapidana itu. Setelah setan itu dengan kejam mengoyak narapidana tersebut, Vicious melemparkan bola api untuk menghabisinya. Itu seharusnya cukup traumatik bagi para siswa, sehingga mereka dapat menerima bahwa mereka berada di dunia baru. Dan sekarang setelah mereka mulai percaya pada apa yang telah dia katakan, Vicious mengarahkan perhatian mereka pada bola kristal yang akan digunakan untuk mengevaluasi kemampuan mereka. Satu persatu, para siswa maju untuk mengevaluasi kemampuan mereka, dan mereka semua tampak memiliki bakat yang cukup baik. Yang mencolok, ketika Oyamada mendekati bola kristal, itu bersinar dengan warna merah yang cemerlang, artinya dia sangat kuat menurut standar dunia ini. Selanjutnya adalah giliran Takuto, dan saat dia meletakkan tangannya di atas kristal, kristal itu hancur berkeping-ping. Semua orang terkejut dan bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Jadi Dewi menjelaskan bahwa ini berarti Takuto adalah peringkat S. Peringkat S adalah yang tertinggi dalam hal kekuatan dan melampaui semua orang lain. Jadi memiliki satu pahlawan peringkat S saja sudah sangat beruntung. Tetapi saat tes bakat berlanjut, terungkap bahwa Sogu juga peringkat S karena dia menghancurkan bola kristal cadangan yang mereka bawa. Dan itu belum selesai, karena ada pahlawan peringkat S ketiga yang menghancurkan bola kristal cadangan kedua yang tersimpan. Vicious tidak percaya betapa luar biasa roster pahlawan ini ternyata, jadi dia bertanya siapa yang akan datang berikutnya. Orang itu ternyata adalah Mimori. Dia meletakkan tangannya di atas kristal, dan itu mulai bersinar ungu. Tetapi cahaya yang dipancarkan dari bola itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan yang lain. Jadi dia bertanya kepada Vicious apa peringkatnya. Namun dia sepenuhnya diabaikan dan meminta orang berikutnya untuk maju. Mimori terbiasa diabaikan. Jadi dia hanya mengikuti alurnya dan melanjutkan. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa orang terakhir yang diperiksa adalah Yusa. Dan bola menunjukkan masa gelap di tengahnya, yang berarti dia adalah pahlawan gelap dari kelompok ini. Dan sejauh catatan mereka menunjukkan, pahlawan gelap seringkali jauh lebih kuat daripada pahlawan lain dalam kelompok. Jadi pada dasarnya semua orang perlu berhati-hati karena anak pendiam tadi baru saja mendapatkan senjatanya. Setelah itu, Dewi memberikan instruksi kepada semua orang tentang cara memeriksa status mereka. Dan ketika Mimori melihat statistiknya, dia menyadari bahwa statistiknya agak buruk. Dewi menciptakan jendela ini agar para pahlawan bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang kemampuan mereka di mana saja. Jadi Mimori melihat lebih dekat dan memperhatikan sesuatu yang disebut keterampilan bawaan. Keterampilan bawaan adalah keterampilan yang unik bagi setiap pahlawan. Dan Dewi memberitahu mereka bahwa sekarang mereka akan melakukan ritual yang sangat penting untuk kesuksesan mereka. Dia memanggil Mimori maju dan menjelaskan bahwa dia adalah peringkat E. Dan seperti yang tercatat dalam buku catatan, pahlawan peringkat rendah selalu tidak lebih dari penghambat bagi mereka yang lebih kuat. Oleh karena itu, dia membuat keputusan eksekutif untuk menyingkirkan dia. Namun, membunuh seorang pahlawan hanya karena lemah akan terlalu ambigu secara moral baginya. Jadi dia memutuskan untuk memberi Mimori kesempatan untuk mendapatkan kembali hidupnya. Alih-alih langsung membunuhnya, dia akan mengirimnya ke reruntuhan dan jika dia berhasil bertahan hidup, maka dia bisa hidup sesuai keinginannya di dunia ini. Mimori bertanya apakah reruntuhan itu berbahaya, dan Vicious menjawab bahwa tentu saja reruntuhan itu berbahaya, tidak akan ada artinya sebagai tempat eksekusi jika aman. Mimori mencoba untuk meyakinkannya dan mengatakan bahwa dia memiliki keterampilan bawaan pemberian status abnormal, jadi itu pasti akan berguna bagi tim mereka. Tetapi dengan kekecewaannya, Dewi memberitahunya bahwa sihir dan keterampilan status abnormal di dunia ini benar-benar tidak berguna, karena hampir tidak pernah berhasil seperti yang diinginkan, dan bahkan ketika berhasil, mereka tidak terlalu berguna sama sekali. Mimori mencoba untuk mengajak kesadaran moral Dewi dan mengatakan bahwa dia tidak bisa hanya membuangnya ketika dia yang memanggilnya ke sini tanpa persetujuannya. Tetapi nama Dewi itu secara harfiah adalah Vicious. Jadi, sepertinya dia tidak peduli. Saat Mimori mencoba menerima nasibnya, Yasu menyentuh pundaknya, dan Mimori mengira Yasu akan membela dirinya karena dulu Yasu sering membantunya ketika dia dibuli di bumi.
Namun, sekarang setelah dia memiliki kekuatan, Yasu juga berubah menjadi sama jahatnya dengan yang lain. Jadi dia mengejek Mimori karena lemah dan mengutuknya kepada nasibnya yang mengerikan. Pada saat ini, Mimori menyadari bahwa tidak ada yang peduli jika dia dibuang ke sini, dan semua siswa lain hanya ingin dia pergi. Jadi dia berdiri untuk menerima nasibnya saat Vicious melemparkan kepadanya sebuah tas ajaib sebagai hadiah penghiburan. Namun setidaknya ada satu orang di sana yang tahu ini tidak benar. Karena Sogu maju dan meminta Vicious untuk mempertimbangkan kembali pembuangan Mimori. Namun, Vicious sangat mantap untuk membuang Mimori. Jadi dia hanya memukul Sogo sampai pingsan agar tidak bisa mengeluh tentang hal itu. Mimori tidak tahan lagi dengan kekejaman dan ejekan itu. Jadi dia mencoba menggunakan keterampilan efek status abnormalnya untuk mematikan Dewi. Tetapi sayangnya, sebagai Dewi, dia selalu memiliki perisai anti-status abnormal yang tidak pernah digunakan sejak era Heian. Dia mengejek Mimori karena gagal dalam serangannya, dan tanpa menunda lebih lanjut, dia ingin semua orang menyaksikan bagaimana pecundang ini akan dipindahkan ke nerakanya. Tepat saat itu, Takuto melepaskan serangan, yang meninggalkan lubang besar di dinding. Tetapi saat Dewi melihat ke arahnya, dia menjelaskan bahwa dia tidak mencoba menyelamatkan Mimori atau apapun. Dia hanya ingin menguji kekuatannya dan tidak menyadari bahwa serangannya akan menyebabkan kerusakan sebanyak itu. Beberapa teman sekelas Mimori merasa senang melihatnya dibuang, sementara yang lain tetap acuh tak acuh dan satu-satunya orang yang mendukungnya telah dipukul sampai pingsan. Jadi saat dia hampir dipindahkan, Mimori menyerah pada peran karakter latar belakangnya dan menunjukkan jari tengah kepada Vicious, bersumpah untuk membuatnya menyesal suatu hari nanti. Mimori terbangun di reruntuhan terbengkalai dan mencoba membuka layar statusnya. Tetapi sistem memberitahunya bahwa dia tidak bisa melakukannya karena tingkat cahaya yang rendah di area tersebut. Saat itulah dia ingat tas yang dia dapatkan, jadi setelah menuangkan sedikit mana ke dalamnya, tas itu menghasilkan cukup cahaya untuk dia gunakan lagi. Namun, saat dia berjalan-jalan dia tersandung pada kerangka manusia di tanah, dan apapun yang membunuh kerangka itu masih berada di dalam reruntuhan. Jadi Mimori sangat waspada sekarang. Dia akhirnya tersandung pada beberapa batu, dan untungnya dia melakukannya, karena itu memungkinkannya untuk hampir menghindari serangan diam-diam dari monster yang menakutkan. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan atau khawatir tentang tempat dia melarikan diri, karena jika dia berhenti sejenak pun, dia akan dibunuh. Saat dia terus berlari, Mimori akhirnya tersandung pada sebuah batu. Dan saat monster mendekatinya, emosi yang dia rasakan bukanlah ketakutan, tetapi frustrasi. Frustrasi atas kenyataan bahwa dia ditinggalkan oleh semua orang yang kasar itu, dan ditakdirkan untuk mati karena itu. Dia tidak memiliki senjata untuk melawan dan tidak ada keterampilan yang berguna untuk digunakan karena efek status abnormalnya tampaknya tidak mungkin berhasil. Namun, itu tidak berarti dia tidak akan mencoba menggunakan segala yang dia bisa untuk bertahan hidup. Jadi Mimori melemparkan Paralyze pada monster itu, dan dengan keterkejutannya, itu benar-benar berhasil. Dia tidak ingin tinggal di sekitar untuk mencari tahu mengapa meskipun, jadi dia lari lagi. Saat dia melakukan ini, dia berpikir dalam hatinya bahwa kelumpuhan harus menjadi kebetulan satu kali. Karena Vicious mengatakan efek status abnormal memiliki tingkat keberhasilan rendah. Tetapi dalam terburu-buru untuk melarikan diri, Mimori akhirnya bertemu dengan monster lain yang terlihat seperti perpaduan antara ayam dan kecoa. Apapun itu akan membunuhnya jika dia tidak segera melakukan sesuatu. Jadi Mimori mengangkat tangannya dan melemparkan Paralyze lagi. Sepenuhnya mengharapkan itu gagal, tetapi dengan mujizat itu berhasil lagi. Satu kali bisa jadi kebetulan, tetapi 2 kali berturut-turut berarti tingkat keberhasilan efeknya jauh lebih tinggi dari apa yang diklaim Dewi. Kemungkinan efek Mimori berbeda dari yang lemah yang berasal dari dunia ini, tetapi bahkan jika dia bisa membela diri dengan sihirnya, itu tidak akan berguna baginya jika dia kehabisan mana untuk menggunakannya. Dia hanya memiliki 1 titik mana tersisa, jadi dia menggunakannya untuk melemparkan racun pada monster itu. Dan begitu dia melakukannya, monster itu mulai mati perlahan. Selain memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, sihir Mimori juga memiliki durasi yang sangat lama, jadi dia bisa duduk-duduk dan menunggu monster itu mati. Dia resmi tidak memiliki titik mana lagi, jadi dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia mencoba menggunakan efek statusnya lagi. Namun,
Dia tidak mendapatkan banyak waktu untuk pulih karena monster pertama sudah mengejarnya. Efek kelumpuhannya yang dia lemparkan sebelumnya pasti sudah hilang. Tetapi, meskipun dia tidak memiliki mana lagi, tidak ada yang akan datang menyelamatkannya. Jadi Mimori siap untuk bertarung demi kelangsungan hidupnya. Dia mencoba menggunakan Paralyze lagi pada Minotaur. Tetapi kali ini, keterampilannya gagal untuk diaktifkan. Jadi Mimori harus melompat keluar dari jalannya. Dia diberitahu oleh sistem bahwa dia tidak diizinkan untuk melemparkan F yang sama beberapa kali pada satu target. Jadi dia menyusun rencana baru dan melemparkan Sleep pada Minotaur, menyebabkannya jatuh pingsan. Dan begitu monster itu tak sadarkan diri, Mimori juga mengaplikasikan racun padanya. Sepertinya tidak ada pembatasan pada penumpukan efek, tetapi dia kehabisan mana. Jadi jika dia terus menggunakan keterampilannya, akhirnya dia akan habis juga dan masih banyak monster lain yang harus dia hadapi. Mimori mulai mengulangi Paralyze, dan akhirnya dia berhasil menghentikan semua monster, tetapi itu membuatnya hampir roboh. Namun, masalahnya belum berakhir karena monster-monster lain mulai mendekat. Jadi, dia tidak punya pilihan selain terus menggunakan Paralyze sampai tubuhnya tidak bisa lagi menahannya. Dan tidak lama kemudian, dia mencapai batasnya dan tidak bisa melanjutkan lagi. Masih banyak monster di sekitarnya, tapi dia tahu jika dia mencoba menggunakan keterampilannya sekali lagi, itu bisa berarti akhir dari dia. Dia tidak memiliki pilihan lain, tapi untungnya, tepat saat dia hampir habis stamina tubuhnya, si Cockatrice yang diberinya racun beberapa waktu lalu tiba-tiba mati. Dan karena itu, level Mimori melonjak hingga dia mencapai level 258, dan baik mana maupun staminanya terisi kembali. Awalnya, Mimori tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi kemudian dia menyadari monster mati, dan dari situlah dia mulai menyerang monster lainnya. Mimori menyadari bahwa dia harus mendapatkan pengalaman karena racunnya membunuh monster itu, dan dengan energinya terisi kembali, dia bisa terus bertarung sebanyak yang diperlukan. Saat dia terus menggunakan Paralyze, tingkat keterampilannya naik, membuatnya percaya bahwa dia bisa mengupgrade-nya dengan penggunaan berulang, tapi dia akan khawatir tentang itu nanti, karena sekarang dia harus memastikan dia bisa lolos dari tempat ini hidup-hidup. Dengan Paralyze-nya sekarang menjadi level 2, Mimori melihat bahwa sekarang dia memiliki pilihan untuk memilih beberapa target sekaligus. Jadi dia melakukannya, dan monster-monster itu langsung membeku di tempat. Sampai saat ini, status Paralyze-nya berada di level 258. Efeknya memiliki tingkat keberhasilan 100%. Jadi Vicious mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang keterampilannya tidak berpengaruh. Dia mulai memberikan racun pada semua monster yang dibekukan oleh Paralyze, dan akhirnya keterampilan racunnya juga naik level. Tapi masih ada banyak monster di sini. Jadi itu berarti dia bisa level up bahkan lebih banyak lagi. Mimori melihat jendela statusnya, dan karena dia naik level, statistiknya jauh lebih tinggi dari saat pertama kali dia datang ke sini. Terutama mananya, yang sekarang lebih dari 8.000, dan mana adalah satu-satunya cara dia bertahan hidup di neraka ini. Mimori istirahat sejenak dan duduk sambil menunggu racunnya bekerja. Dan akhirnya, monster-monster itu mulai mati satu persatu, meningkatkan level Mimori lebih lanjut. Pada saat dia mencapai level 500, Mimori cukup yakin bahwa sekarang dia bisa keluar dari reruntuhan ini. Jadi dia bersiap-siap untuk menyelesaikan sisa monster. Namun, setelah melihat Mimori membunuh puluhan dari mereka dengan mudah, monster-monster itu cukup punya akal untuk tahu bahwa mereka sebaiknya tidak bergurau dengannya. Jadi mereka semua lari. Sekarang area itu aman. Mimori menyisir tumpukan tulang yang membusuk untuk mencari barang jarahan yang bisa digunakan. Dan setelah mendapatkan jubah dan pedang, dia berangkat untuk keluar dari reruntuhan. Saat ia mencari jalan keluar, ia menemui banyak monster yang berbeda. Tapi ia menyadari bahwa ada masalah lain yang harus ia hadapi. Ia tidak punya makanan, jadi ia akan kelaparan segera jika tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Ia begitu putus asa sehingga ia bahkan bersedia memakan daging monster. Jadi setelah mengikuti jejaknya, ia kembali ke mayat-mayat monster, dan dengan enggan mulai memotongnya untuk memakan apa yang bisa ia dapatkan. Namun, saat bola mata keluar dan Mimori mencoba memakannya, ia menyadari bahwa seluruh tubuh monster ini mengandung asam, jadi ia tidak akan bisa memakannya sama sekali. Tanpa sumber makanan, Mimori percaya bahwa ia akan mati kelaparan sebelum ia berhasil keluar dari sini. Tidak ada energi tersisa dalam tubuhnya.
Tapi kemudian ia memperhatikan perubahan warna tas ajaibnya. Dan karena itulah, satu-satunya sumber cahaya yang ia miliki, ia dengan panik berlari ke sana untuk menyediakannya dengan lebih banyak mana. Namun, saat ia melakukannya, ia merasakan sesuatu muncul di dalam tas, dan dengan senang hati, ia menemukan sebuah bungkus beef jerky dan sebotol soda. Ia dengan antusias mulai makan, dan meskipun ini berarti masalah kelaparannya teratasi untuk saat ini, ia tidak yakin apakah tas itu akan bisa menghasilkan makanan lagi. Saat hari-hari terus berlalu di dalam reruntuhan, Mimori semakin terbiasa membantai monster secara massal dengan kemampuannya, tapi ia khawatir bahwa ia mungkin kehilangan kemanusiaannya karena hal ini. Kembali di bumi, setelah menderita pelecehan dari ayah tirinya, Mimori hampir saja terjerumus ke jalur penjahat yang kejam. Tetapi sebelum ia kehilangan rasa kemanusiaannya, ia diselamatkan oleh bibi dan paman yang mengasuhnya dan memberinya rasa normalitas. Ia belajar tentang empati, dan ia pikir ia telah menjadi orang normal seperti mereka. Tapi sekarang, saat ia menatap gunung mayat di bawah kakinya, ia merasa tidak ada apa-apa. Tidak ada jalan kembali ke seperti yang ia lakukan sebelumnya. Jadi Mimori hanya menerima bahwa sekarang ia mungkin menjadi seorang psikopat dan melanjutkan perjalanannya. Saat ia melanjutkan, ia menemui bagian lain dari reruntuhan dengan monster bola mata mengambang. Sesaat ia melanjutkan, ia menemui pintu dengan kunci ajaib. Dan ketika membukanya, ia menemukan sebuah ruangan kecil dengan 2 tengkorak di dalamnya. Mimori berasumsi bahwa mereka pasti merupakan orang-orang yang dibuang oleh Vigilant, tapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Jadi ia memutuskan untuk mengeluarkannya dari ruangan tersebut. Vigilant dan Mimori sendiri juga kejam, tapi mereka tidak cukup beruntung untuk selamat. Ia mencari-cari barang di sekitarnya dan menemukan sebuah kantong yang penuh dengan permata. Jadi meskipun ia merasa bersalah karena mencuri dari mayat, permata-permata itu mungkin berharga dan bisa ia gunakan setelah ia keluar dari sini, sehingga ia tidak lagi merasa bersalah. Mimori menjelajahi ruangan-ruangan lain di sekitarnya juga, dan akhirnya ia menemukan satu ruangan yang membutuhkan banyak mana untuk dibuka. Tapi begitu ia berhasil membukanya, ia menemukan sebuah tengkorak duduk dengan sebuah catatan di sebelahnya. Ini adalah orang yang sama yang disebutkan Vicious sebagai yang terkuat di antara mereka semua. Menurut catatan Anglin, Vicious mengirimnya ke sini secara paksa setelah tidak lagi membutuhkannya sebagai pahlawan. Dan meskipun dia cukup kuat untuk sampai sejauh ini, jelas dia tidak bisa melarikan diri. Jadi dia meninggalkan pesan untuk membantu orang berikutnya yang mampu sampai sejauh ini. Mimori merasa bahwa Vicious mungkin mengatakan Raja Iblis itu jahat, tapi ginya Vicious sendiri sama buruknya. Meskipun begitu, kita tidak bisa mengatakan bahwa Mimori jauh lebih baik darinya, karena tujuannya hanya untuk membalas dendam kepada Vicious, dan dia tidak peduli jika harus menghancurkan dunia untuk melakukannya. Saat ia sedang merampok Anglin si bijaksana besar, Mimori menemukan jasad Anglin. Ia menemukan sebuah buku seni terlarang yang penuh dengan informasi tentang resep obat dan petunjuk alat sihir yang mungkin berguna nantinya. Jadi ia memutuskan untuk menyimpannya. Dia juga menemukan sebuah gulungan sihir terlarang, tapi ia tidak mengerti apa yang tertulis di dalamnya. Namun, jika seorang bijaksana besar seperti Anglin begitu susah payah menyimpannya tersembunyi sampai saat-saat terakhirnya, itu pasti sangat kuat. Bahkan mungkin cukup kuat bagi Mimori untuk akhirnya mengalahkan Dewi jika bisa memecahkan rahasianya. Mimori hampir siap untuk pergi, tapi sebelum pergi, ia mencuri jubah Anglin karena jubah itu lebih keren daripada jubah lamanya. Dia melihat buku Anglin lagi, tapi kali ini ia melihat peringatan berdarah yang memberitahunya untuk berhati-hati dengan pemakan jiwa. Dan peringatan menakutkan itu membuat Mimori bertanya-tanya apakah pemakan jiwa itulah yang membunuh Anglin. Mimori melanjutkan perjalanannya melalui reruntuhan sampai ia menemukan sebuah pintu yang ia kira akan membawanya ke permukaan. Namun jika ini benar-benar pintu terakhir, itu berarti pemakan jiwa yang diceritakan Anglin juga berada di sini. Mimori tetap waspada terhadap sekitarnya dan memeriksa statusnya untuk memastikan bahwa ia siap menghadapi ini. Dia melakukan segala yang dia bisa untuk memastikan dia naik level sebanyak mungkin sebelum tiba di sini. Jadi kita hanya bisa berharap bahwa kemampuannya cukup untuk mengalahkannya. Mimori akhirnya menemukan wajah yang menyeramkan dan yakin bahwa ini pasti Soul Eater.
Jadi dia segera mencoba menggunakan paralyze padanya. Tetapi begitu dia keluar dari persembunyiannya, Soul Eater menembakkan laser ke tangannya. Ini pertama kalinya ada yang berhasil menghentikannya menggunakan skillnya. Dan Mimori harus membunuhnya karena satu-satunya cara keluar adalah menggunakan permata di dahinya. Untuk mengaktifkan skillnya, dia perlu menggunakan Soul Eater untuk menghabisi Soul Eater itu sendiri. Untuk melakukannya, dia harus mengucapkannya dengan keras dan berada dalam jarak tertentu. Tetapi semua itu tidak masalah jika Soul Eater dapat menyerangnya sebelum dia selesai mengaktifkan sihirnya. Saat Mimori masih memikirkan apa yang harus dilakukan, Soul Eater keluar dari dinding untuk mengejarnya. Jadi dia benar-benar tidak punya pilihan selain bertarung sekarang. Sementara itu, di luar reruntuhan, seorang gadis mencoba melarikan diri dari pengejarnya dan memutuskan untuk bersembunyi di dekatnya, tanpa tahu bahwa pertempuran sengit sedang terjadi di dalam. Saat Soul Eater perlahan mendekati Mimori, dia bertanya-tanya mengapa belum juga menembakinya dengan laser. Tetapi segera dia menemukan bahwa Soul Eater meludahkan lendir ungu yang berubah menjadi bentuk manusia. Mereka adalah jiwa orang-orang yang telah dibunuh Soul Eater, dan mereka dipaksa untuk menyerang Mimori. Jadi dia terpaksa mematikan mereka, meskipun mereka masih manusia, meskipun mereka menjadi gumpalan pasta yang menjijikan. Soul Eater menikmati menyaksikan Mimori kesulitan karena dia tidak bisa menyerang jiwa-jiwa itu karena alasan moral, dan dia juga tidak bisa menyerang Soul Eater karena reaksi terlalu cepat. Mimori mulai hancur dan menangis banyak karena dia berkata bahwa dia tidak ingin melukai orang lain, dan dia kehilangan aura dengan cepat karena terus-menerus menangisnya. Tetapi saat Soul Eater menikmati air mata Mimori, dia mengungkapkan bahwa itu semua hanyalah akting saat dia mematikan Soul Eater dengan paralyze. Dia tahu dia tidak akan pernah berhasil mematikan Soul Eater, kecuali dia berhasil membuatnya menurunkan kewaspadaannya. Jadi dia pura-pura sedang mengalami krisis mental agar Soul Eater tidak curiga apapun. Dan sekarang Soul Eater terpaku. Mimori sebenarnya tidak peduli apa yang terjadi pada jiwa-jiwa jika dia membunuh Soul Eater. Dan meskipun dia sudah banyak waktu untuk mencoba membunuh Soul Eater, dia tetap akan meracuni Soul Eater. Soul Eater berjuang untuk bergerak karena frustasi kalah oleh Mimori. Dan ini memberitahu Mimori bahwa monster kuat bisa mencoba mengatasi kelumpuhannya. Tetapi itu menyebabkan kerusakan tambahan pada tubuh mereka. Itu menarik dan semuanya, tetapi dia tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Jadi dia melemparkan racun pada Soul Eater dan menghancurkannya sekali dan untuk semua. Setelah melakukan itu, jiwa-jiwa yang bisa dikonsumsi oleh Soul Eater dilepaskan, dan mereka semua muncul di depan Mimori untuk berterima kasih telah membebaskan mereka. Mereka telah mendukungnya saat dia berusaha bertahan hidup di reruntuhan. Dan tidak ada yang benar-benar keberatan bahwa dia mengambil barang dari tubuh mereka. Kemudian, Mimori didekati oleh Anglin, dan dia hanya memiliki satu hal untuk dikatakan. Dia ingin Mimori menurunkan Dewi dan membalas dendam atas mereka semua. Jiwa-jiwa yang sudah mati kemudian pergi. Dan meskipun Mimori biasanya tidak akan menerima permintaan tanpa kompensasi apapun, dia sudah merencanakan untuk menurunkannya. Dan sekarang bahwa monster terakhir sudah ditaklukkan, Mimori bisa membuka pintu dan memulai pencariannya untuk membalas dendam di permukaan.